Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang sama-sama kita dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada sore hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara tercinta kita yakni Syiar Syariah Islam Membawa Rahmat dalam channel YouTube Dakwah Sulsel. Dan kemudian tak lupa kita juga mengirimkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, suri teladan bagi kita semua di seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang sama-sama dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ya semuanya senantiasa dalam sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali membahas topik yang tentunya menarik, topik yang panas ya, yang hangat-hangatnya dibahas pada sore hari ini ya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita membahas topik pada sore hari ini, terlebih dahulu kami menghimbau kepada para pemirsa dakwah Sulsel untuk menyebarkan seluas-luasnya acara kita ini ke saudara-saudara kita di luar sana. Semoga dengan ini semua makin banyak yang tersampaikan, dakwah ini makin banyak tersampaikan, dan itu juga akan menjadi amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni fakta kegagalan sistem pendidikan sekuler, yang insya Allah dibawakan oleh Ustadz Hafiz Toha. Beliau sebagai pemerhati sosial politik dan mubalik Kabupaten Goa. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Namun terlebih dahulu kita kembali lagi ya. Jika ada para pemirsa dakwah Sulsel yang kemudian ingin bertanya terkait dengan materi yang dibahas pada sore hari ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya, kolom komentar channel dakwah Sulsel di YouTube. Baik, topik yang sangat menarik tentunya tentang remaja dan siswa yang tentunya banyak kasus yang mengiris hati kita yang menyaksikan bersama ya, berbagai kasus yang kita perhatikan ya, terkait dengan misalnya kasus pembunuhan ya yang dilakukan oleh siswa ya, yang dibunuh siswi SMP di Palembang misalnya, yang melakukan juga remaja, empat orang tersangka. Dan kemudian banyak lagi kasus-kasus yang memperlihatkan kepada kita bahwa mirisnya pendidikan sekuler saat ini yang melahirkan generasi-generasi yang tidak beradab bahkan amoral. Baik, kita terhubung pada pemateri kita, Ustadz Hafiz Toha. Saya langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ustadz. Amin, amin. Baik Ustadz, mungkin pengantar bagi kami semua dan pemirsa dakwah Sulsel yang menyaksikan acara pada sore hari ini terkait dengan remaja, mungkin Ustadz juga sudah menyaksikan bersama berbagai kasus yang miris kita lihat terkait dengan remaja siswa ya, di negeri ini khususnya. Mungkin pengantar bagi kita Ustadz tentang pentingnya apalagi pentingnya pendidikan untuk remaja pada saat ini Ustadz. Falyatafadhal Fasurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama kembali hadir dan menyaksikan dakwah di acara syiar dakwah Sulsel yang insya Allah ini adalah merupakan suatu media untuk senantiasa menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah umat, terutama yang sangat hangat terjadi atau peristiwa-peristiwa kekinian. Salawat dan salam juga tak lupa kita menyampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai suri teladan kita yang terbaik, sebagai uswatun hasanah. Beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah contoh terbaik, panutan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kita semua. Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan di negeri akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini menarik sekali syiar dakwah Sulsel mengangkat tema yang lagi hangat, yakni terkait dengan fakta kegagalan sistem pendidikan sekuler. Ini dilihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa bagaimana kondisi para remaja kita. Oleh karena itu, menggagas tema tentang pendidikan di sini itu sangat penting ya. Jadi sangat penting, sangat urgen. Mengapa? Karena pendidikan inilah yang merupakan salah satu basis, salah satu tempat di mana anak-anak kita, di mana remaja kita, pemuda-pemudi kita, siswa-siswi kita dididik, dibina, dibimbing di sana. Oleh karena itu merupakan tumpuan harapan yang sangat diharapkan oleh kita semua. Ya, bagaimana anak-anak kita ini lahir, tumbuh, ya menjadi remaja yang baik, remaja yang diharapkan di masa yang akan datang, karena mereka memiliki bimbingan, memiliki ilmu yang bisa mereka gunakan untuk menata kehidupan mereka baik secara pribadi maupun dalam kehidupan mereka bergaul di tengah-tengah masyarakat. Itu begitu pentingnya yang namanya dunia pendidikan. Oleh karena itu dunia pendidikan harus mendapatkan perhatian yang cukup, bahkan lebih daripada yang lain. Ya, karena bagaimana kita mau melihat tingginya kualitas sumber daya manusia kita, ya kalau misalnya kualitas pendidikan kita ini bermasalah atau kualitas pendidikan kita ini rendah, ya. Nah, itulah barangkali mengapa penting untuk membahas tentang dunia pendidikan atau pentingnya pendidikan terkait dengan anak-anak kita, terkait dengan generasi muda kita. Karena mereka adalah harapan kita untuk masa yang akan datang. Ya. Di tangan para pemuda inilah, di tangan para anak-anak muda inilah generasi ke depan, kebaikan negeri di masa yang akan datang itu bisa kita harapkan. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya mereka ini tidak kita siapkan dengan baik, maka tentu akan terjadi hal-hal yang juga tidak baik di masa yang akan datang. Tapi kalau kita siapkan dengan persiapan yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan dasar ilmu yang baik, yang kuat, yang kokoh, maka itu juga akan menjadikan negeri di masa yang akan datang akan lebih baik, insya Allah. Nah, ya, saya kira itu sebagai pengantar betapa pentingnya pendidikan ini bagi anak-anak kita.
Baik, Ustaz. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Tentang gambaran pentingnya pendidikan untuk remaja dan apalagi mahasiswa dan serta pelajar pada saat ini. Nah, bagaimana mungkin, Ustaz, selanjutnya menurut Ustaz terkait dengan fakta atau kondisi remaja saat ini saat dibawa apalagi mah dibawa pendidikan sekuler yang diterapkan pada saat ini saat karena kita melihat begitu mirisnya banyak kasus remaja yang keterlibatannya terkait dengan narkoba, seks bebas, bahkan pembunuhan saat. Nah, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan itu saat? Iya. Nah, inilah yang kemudian menarik untuk kemudian kita bahas karena eh, kita menemukan fakta yang terjadi pada hari ini. Jadi fakta yang terjadi pada hari ini itu begitu banyak persoalan problem yang terjadi di kalangan anak-anak remaja kita, ya siswa-siswi kita, ya para pelajar kita, para pemuda kita, bahkan di kalangan para mahasiswa kita luar biasa, ya. Jadi di antaranya misalnya katakanlah tidak jauh-jauh dari persoalan yang berkaitan dengan apakah itu keterlibatan dalam masalah narkoba, terjerumus dalam masalah seks bebas, terjerumus dalam masalah kriminalitas, pembunuhan, pembegalan, tawuran, itu yang banyak terjadi. Ya, katakanlah misalnya kasus yang terakhir yang disebutkan tadi, salah satu contohnya yang kita anggap ini sesuatu yang luar biasa ya, yakni pembunuhan seorang siswi SMP ya di Palembang. Jadi siswi ini masih berusia 13 tahun ya. Itu kemudian dibunuh oleh 4 orang. Dari 4 orang ini, 3 orang diantaranya itu masih SD, masih duduk di bangku SD. Ya, nah itu luar biasa ya. Jadi tidak hanya sekedar dibunuh, tapi juga ada tanda-tanda dan bukti adanya pemerkosaan. Ya, bahkan ada banyak di sini dikatakan luka-luka di sekujur tubuhnya, ya korban itu. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa ya yang terjadi di negeri ini. Dan kasus seperti ini dari data yang ada, yang lain itu juga banyak yang serupa seperti itu. Nah, oleh karena itu, secara akumulatif di antara sekian banyak persoalan yang menimpa anak-anak kita, generasi muda kita ini, khususnya pelajar dan remaja kita. Nah, ini ada data yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, yang itu menunjukkan adanya peningkatan kejahatan anak mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Itu tercatat ada 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Ya, itu sampai per Agustus tahun 2023 yang lalu. Ini belum masuk data tahun 2024. Ya. Jadi ada 2.000 kasus anak itu yang istilahnya itu terlibat dalam kasus hukum. Artinya ditangani oleh pihak kepolisian dan kehakiman. Ya. Nah, makanya di sini dirinci ada 1.467 anak diantaranya itu berstatus tahanan. Berstatus tahanan artinya dalam proses hukum di kepolisian, bahkan di kehakiman. Ya, kasus itu. Ada diantaranya itu 526 anak itu sudah menjalani hukuman sebagai narapidana. Artinya itu sudah selesai, sudah ada putusan hukumnya yang tetap dan mereka sudah dalam masa tahanan. Jadi ada 526 di sini sebutkan itu sudah dalam masa tahanan, artinya sudah diputuskan.
hukumnya, mereka sudah narapidana. Nah, angka seperti ini itu bukan angka yang sedikit. Ya, itu hanya dalam waktu antara 2020 sampai 2023 itu kan hanya sekitar 3 tahun, ya 3 tahun kurang lebih. Dan jumlah kasus kejahatan dan kriminalitas anak ini sudah luar biasa, ya. Dan kita juga saksikan bahwa betapa kejadian seperti ini masif, ya, masih terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jadi apa yang ingin kita katakan dengan apa yang akan kita harapkan dengan kondisi remaja yang seperti ini, ya, ini tentu sangat mengkhawatirkan, ya, bagi kita semuanya, ya. Itu barangkali. Baik, Sat. Syukron, Sat. Jazakallah khair, Sat, atas penjelasan yang sangat menarik. Bahwasannya sangat menarik dan miris bahwa jumlah itu tidak sedikit, 1.000 lebih ya, Sat, ya, masuk status tahanan. Dan itu semua 2000. remaja, insya Allah.